Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawaroh dengan NIM 211102444181 dari kelas BB Malam, Prodi S1 Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah pemrograman yang telah saya buat, yaitu tentang formulir PMB sederhana. Tujuan dari dibuatnya pemrograman ini adalah untuk mempermudah pencatatan data, mempercepat kegiatan administrasi, serta mendapatkan data yang akurat dari calon-calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di sebuah universitas tertentu. Dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Praktikum Dasar Pemrograman dan juga Dasar Pemrograman untuk ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Naufal Azmi Ferdika. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pemrograman sederhana yang saya buat. Di sini pada blok code ke-7, 8, dan 9 terdapat 3 variabel, yaitu variabel garis 1, garis 2, dan juga variabel no garis. Isi dari variabel yang saya buat ini bertujuan hanya untuk merapikan hasil outputnya nanti. Nah, di sini saya menggunakan tipe data string, di mana tipe data string itu ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Oke, kita lanjut ke blok code ke-12. Di sini saya membuat kelas yang saya beri nama PMB, di mana di dalam kelas itu terdapat sebuah function def dengan konstruktor init yang mempunyai 2 parameter. Di sini saya cuma kasih 2 parameter, yaitu parameter judul dan juga parameter alamat. Kemudian saya nyatakan parameter tersebut dengan menuliskan dalam bentuk self.judul sama dengan judul dan juga self.alamat sama dengan alamat. Oke, di blok code ke-17 terdapat function def juga, di mana tujuannya adalah saya ingin mengecek nih dari dua parameter tadi dengan menggunakan perintah print. Oke, saya masukkan perintah print di sini. Perintah printnya berisi nama kampusnya adalah, kemudian taruh di sini self judul, kemudian alamat kampusnya, self alamat. Selanjutnya bersambung di blok code ke-21, di mana terdapat variabel kampus yang saya buat, yang berisi kelas PMB dengan isian nama kampus yang ada di sini. Saya letakkan di sini Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, kemudian koma sebagai tanda pemisah, kemudian alamatnya yaitu Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 15 Kota Samarinda, misalkan. Kemudian kita cek, kita print. Nanti outputnya akan saya tampilkan setelah menjelaskan bagian codingannya. Oke. Lanjut di blok code ke-26, saya membuat variabel nama kampus. Isinya adalah ya nama kampus untuk tampilan awal nanti, yaitu Universitas Muhammadiyah Kaltim, menggunakan tipe data string. Selanjutnya di 27 saya print nama kampusnya, 28 dan 29 saya print no garis dan garis 1 untuk merapikannya. Kemudian di blok code ke-31 saya membuat sebuah variabel baru lagi, yaitu variabel P dengan tipe data tuple, di mana tipe data tuple ini ditandai dengan penggunaan kurung biasa dan juga untuk pengisian itemnya menggunakan tanda petik dengan tanda koma sebagai pemisahnya. Begitu juga di blok code ke-32, saya membuat variabel baru bernama Q. Nah, tapi isi dari variabel Q adalah menggunakan tipe data list, di mana tipe data list tidak jauh berbeda dengan tipe data tuple, yaitu ditandai dengan kurung kotak dan juga isi itemnya menggunakan tanda petik serta tanda koma sebagai pemisahnya. Nah, dalam modul pemrograman Python nih, tipe data list ini disebut juga dengan modul array. Di sini di variabel P tadi saya kasih kode prodi
jurusan atau prodinya, serta biaya pendaftaran setiap masing-masing prodi. Oke, di variabel R, S, T, dan U sama seperti pada variabel Q, yaitu kode dari prodi. Misalkan ini TS, teknik sipil, biayanya sebesar 3.250.000. Oke, kita next ke blok code ke-37 sampai dengan blok code ke-42 yang menyatakan perintah print dari semua variabel yang saya buat tadi. Oke, lanjut ke blok code ke-44. Di sini saya membuat variabel baru lagi, yaitu variabel pendaftaran. Di mana isi variabel pendaftaran ini menggunakan function input yang menanyakan berapa banyak prodi yang dipilih. Kemudian inputan yang akan dimasukkan adalah bertipe integer. Nah, tipe data integer sendiri yaitu kalau dalam komputer atau bahasa pemrograman, tipe data integer itu tipe data yang mendefinisikan sebuah bilangan bulat, baik itu bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif. Oke, di blok code ke-46 ataupun 47 dan 47. Di sini saya buat list variabel list KP. List KP itu list kode prodi dan juga list banyaknya mahasiswa yang akan mendaftar nanti. Di blok code ke-49 nih. Ini masuk dalam pemrograman iterasi atau perulangan. Saya menggunakan perulangan for. Saya ketikkan for x in range dari variabel pendaftaran yang akan mengeluarkan perintah. Kemudian saya berikan perintah print formulir keberapa. Di sini saya buat variabel baru dengan menggunakan function input, masukkan kode prodinya TI, TS, TM, TG, dan TE. Kemudian di sini masukkan list KP tadi yang saya buat di atas ini. Terus menggunakan metode append. Nah, fungsi daripada metode append yaitu untuk menambahkan item baru dalam list. Ini juga kemudian di blok code ke-53 saya membuat variabel baru yaitu BM, banyaknya mahasiswa, yang isi variabelnya adalah menggunakan function input menanyakan banyaknya mahasiswa dan inputan yang dimaksudkan adalah bertipe integer. Kemudian menggunakan metode append lagi. Kemudian kita print garis 2 untuk merapikan hasil outputnya. Oke, masuk pada blok code ke-57. Kita print nama kampus yang di atas. Kemudian kita print garis 2. Kita print ini untuk menampilkan jurusan prodi, biaya pendaftaran, banyaknya mahasiswa, dan total biaya dari pendaftaran kita, formulir yang kita daftarkan. Kita print nomor di sini, ada nomor, kemudian jurusan atau prodi, biaya pendaftaran, dan banyaknya mahasiswa, serta total biaya. Kita buat total variabel total di sini untuk menghitung total biayanya. Selanjutnya di blok code ke-64 terdapat perulangan atau iterasi lagi. Di sini saya menggunakan perulangan for z in range dari variabel pendaftaran yang menyatakan jika list KP sama dengan TI or list KP sama dengan TI di sini menggunakan huruf kapital, di sini menggunakan huruf kecil biasa. Maka jenis prodinya menyatakan teknik informatika, biayanya sebesar 3.550.000. Kemudian di sini ada ekspresi elif. Ini ekspresi elif yang menyatakan jika sama seperti ekspresi tadi, jika list KP sama dengan TS menggunakan huruf kapital or list KP sama dengan TS, maka jenis prodinya yaitu teknik sipil dengan biaya 3.250.000. Begitu juga dengan ekspresi elif yang ada di blok code ke-71, 74, dan juga 77. Selanjutnya, di blok code ke-80. Di sini ada ekspresi else yang menyatakan selain daripada yang ada di
ekspresi if dan elif. Menyatakan jika jenis prodinya nggak ada, maka biayanya juga Rp 0. Di blok code ke-84 saya buat variabel subtotal untuk menghitung biaya pendaftarannya. Dengan cara kita masukkan biaya dikali list dari banyaknya mahasiswa yang mendaftar berapa. Selanjutnya variabel total, isinya kita hitung total yang di atas tadi, yang ini. Kemudian ditambah dengan subtotal. Oke, kita print Z ditambah 1. Di sini saya menggunakan string untuk pengaturan spasi. Terus kemudian jenis prodi, biaya, list banyaknya mahasiswa yang mendaftar, dan juga subtotal. Oke. Blok code ke-89. Nah, di sini blok code-nya menampilkan total biaya dan totalnya. Oke, kita coba jalankan pemrogramannya. Nah, di sini akan muncul nama kampus dan alamat kampus pada codingan yang kita buat di kelas tadi ini. Terus kemudian di sini function inputnya menanyakan berapa banyak prodi yang dipilih. Misalkan saya pilih satu prodi aja. Kita enter. Nah, formulir pertama, kode prodinya saya pilih TI. Kita enter. Banyaknya mahasiswa, misalkan kita pilih 2. Nah, maka hasil output mengeluarkan seperti ini. Oke, mungkin itu sedikit pemrograman yang saya buat dan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya, gimana caranya untuk merubah hasil output ini ke dalam file txt. Oke, caranya pertama kita buat ini. Saya sudah punya file baru. Saya kasih nama file.py. Kita klik. Nah, caranya adalah kita membuat sebuah variabel baru dulu. Misalkan saya membuat variabel data sama dengan menggunakan function open, kemudian string, misalkan kita kasih nama struk aja deh, struk.txt, kemudian koma, kemudian maaf, di luar maaf. Oke, kasih variabel ini pembatas ya. Kemudian kita buat variabel baru lagi, yaitu misalkan output aja. Output dengan kita masukkan variabel data tadi menggunakan metode write yang isinya adalah hasil outputnya tadi. Kita menggunakan tipe data string. Oke, di sini kita tinggal copy paste aja. Misalkan nama kampus ya. Ini nama kampus. Kita copy aja. Kemudian jangan lupa kita kasih garis string n. Fungsinya untuk membuat garis baru lagi setelah ini. Nah, oke, di sini saya skip untuk menuliskan semua hasil outputnya. Di sini saya sudah menuliskan semua hasil output yang keluar tadi. Sudah menuliskan hasil outputnya. Kemudian kita run untuk melihat hasil file txt-nya. Nah, maka akan keluar struk.txt. Ada komanya ya. Oke, kita hapus dulu. Kemudian kita delete juga yang ini. Oke. Kemudian kita jalankan lagi pemrogramannya. Oke, keluar. Oke, maka keluarlah hasil struk txt seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari pemrograman yang telah saya buat.
Jika ada kesalahan kata ataupun ketidakjelasan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.